Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LP Tipikor Nusantara. Berani mengungkap fakta DPD Kota Subul Salam, Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara. Tim LP Tipikor Nusantara dan Bimda Lembaga Kota Subul Salam hasil peninjauan atau meliput langsung pesantren Rodatul Jannah. Kedua lembaga tersebut langsung menemui pihak pengelola pesantren RJ. Setelah 6 hari hasil investigasi, LP Tipikor dan tim Bimda Lembaga KPK Kota Subul Salam telah melihat atau cek langsung berkas LPJ penggunaan dana BOS tahun 2020 dan 2021. Dari hasil pantauan tim, tidak melihat ada dugaan penyalahgunaan dana BOS. Kami melihat ini sesuai berkas LPJ dan bukti yang ada di lokasi pesantren Rodatul Jannah, Kota Subul Salam. Dikeluarkan dari pesantren ini apa motifnya Pak Ustaz? Anak yang kita keluarkan dari pesantren itu anak yang melanggar disiplin, Bang. Jadi tentu itu juga sudah dalam kategori kesalahan sangat berat. Namun sebelumnya kita biasanya ada menggunakan SP1 namanya, surat peringatan pertama, ada SP2, ada SP3, bahkan ada pemanggilan orang tua. Ketika tahap itu sudah kita lalui, maka tahap terakhir itu terpaksa kita nonaktifkan atau kita kembalikan si anak untuk dididik orang tua kembali. Itu memang kenapa? Karena disiplin dan peraturan ini memang harus kami tegakkan, apalagi pesantren yang dimana kita mendidik dan bertanggung jawab 24 jam, bukan hanya dari pagi sampai siang, tetapi dari pagi kembali, besok berputar kembali sampai selesai semester ganjil. Begitu seterusnya. Dan kita memang mendidik anak-anak kalau di pesantren namanya boarding school atau pendidikan 24 jam di pesantren, ya, itu deh. Sehingga kita ada tahapan sebelumnya ketika mengeluarkan santri, ada SP1, ada SP2, ada SP3, bahkan ada pemanggilan orang tua, kita mediasi. Ikhtiar untuk merubah anak itu tetap, tapi ketika nggak bisa lagi ya apa boleh buat daripada nanti terpengaruh teman-temannya santri-santri yang lain. Itu dia Bang, kalau kita di sini. Giat belajarnya Bang, Pak Ustaz, mulai dari ba'da subuh kita sudah ada pelajaran dayah namanya, pelajaran pesantren. Kemudian selanjutnya setelah pelajaran pesantren, rehat sebentar, makan, kemudian sarapan. Selesai sarapan, anak-anak sholat sunat duha jam 8 di masjid semua. Setelah sholat sunat duha, anak-anak kembali masuk kelas belajar. Ada pelajaran SMP, yang umum, ada pelajaran pesantren sampai jam 11. Jam 11 anak-anak istirahat. Seperti tadi abang berkunjung mungkin dalam keadaan sepi, anak-anak tidur kailulah namanya. Jam setengah 1 sekarang ini aktif kembali, sholat zuhur, isoma, istirahat, makan siang. Kemudian nanti masuk lagi Bang, jam 2 sampai asar. Asar kita istirahat, olahraga, yang bebas lah, yang mau nyuci silahkan. Kemudian ba'da maghrib ada lagi tausiah dari asatid, dari wali asrama, dari guru. Ba'da isya belajar lagi sampai jam berapa saat ini? Jam 10 ya? Jam 10 anak-anak apel malam, pengabsenan, kita khawatir ada yang kabur, ada yang apa. Setelah itu anak-anak tidur istirahat wajib setengah 11. Kemudian security kita juga ada sebagai dari bagian pengawasan pesantren. Selain security,
CCTV ada bang. Itu bagian daripada ikhtiar kita dalam tanggung jawab kita terhadap pengawas pesantren. Ada CCTV, ada security 4 orang. Dan ada 2 titik yang dijaga, pertama di depan, kemudian ada di belakang 1 di Komplek Putri. Jumlah santri yang ditampung di pesantren ini Pak Ustadz? Lebih kurang sekarang karena kadang-kadang fluktuasi, ada yang keluar, ada yang pindah sendiri ya. Itu sekarang 853 sekitar gitulah. 850-an lah kita bilang. Yang apa? Yang mondok. Terkait dengan dana bos Pak Ustadz? Iya. Dana bos betul karena kita mengelola SMP dan SMA ada kita terima bang. Dan itu yang menerima lewat rekening SMP, rekening SMA, tapi bukan rekening pesantren. Yang dikelola oleh kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA sesuai dengan juknis yang ada. Ya, tentu tidak boleh keluar dari juknis. Kemudian saya sebagai pimpinan selalu memantau, mengawasi juga penggunaan anggaran itu yang digunakan selalu untuk ATK sesuai dengan juknis yang ada. Rehab-rehab kecil yang ada di pesantren. Kemudian kegiatan-kegiatan menunjang kapasitas dan SDM guru supaya lebih berkualitas. Itu selalu diadakan dan selalu memang saya selaku pimpinan walaupun bukan pengguna anggaran bos, tetapi saya ikut mengawasi dan memantau penggunaan dana bos SMP dan SMA. Tetapi saya tidak pernah ikut campur dalam hal itu. Karena yang punya wewenang adalah kepala sekolah. Sehingga memang ada laporan pertanggungjawaban yang diberikan ke dinas, ada laporan pertanggungjawaban juga bos itu yang diberikan kepada yayasan atau kepada pesantren dalam penggunaannya. Dan alhamdulillah saya lihat ada pengecetan, kalau abang lihat tadi ada jerjak besi yang dibuat di kelas-kelas karena selama ini anak-anak lah ya masuk keluar. Ada juga pemasangan asbes nanti bisa dilihat, termasuk pembuatan sekat kaca kantor kepala sekolah karena kita belum ada kantor sendiri. Jadi kita membangunkan nggak bisa bang, tapi bisa membuat rehab-rehab kecil. Ada laptop untuk operator, ada saya lihat yang saya periksa ada Infokus. Ini ada Infokus, kemudian ada ini lalu digunakan untuk apa namanya layar rapat. Jadi kita sangat praktis, ini langsung rapat koordinasi. Ada printer dan itu semua saya lihat terinventarisir dengan baik menjadi aset SMP dan aset SMA. Sementara pesantren yang banyak itu iurannya, ada dualisme yang dituding kita memang menggunakan. Betul, kita bos karena kita ada SMP terdaftar, ada SMA terdaftar dan diakui. Kemudian kita ada pesantren, anak-anak makan 24 jam, makan 3 kali dalam sehari, tinggal 24 jam di pesantren. Tentu makannya pun standar bang. Kalau izin mau kita makan bersama habis ini, langsung di dapur, tapi makan ala santri. Ya, di tempat ustadz ya kan. Mungkin bisa dilihat bagaimana standar lauknya dan yang kita kutip iuran itu. Kalau dia tahun pertama dulu yang sekarang kelas 3 SMA, dia hanya 450.000 yang angkatan pertama dulu. Tapi semakin tahun memang semakin naik kita buat karena tingkat kebutuhan dan harga barang kan naik. Harga beli kan meningkat. Makanya kayak tahun ini SPP anak Ustaz 700 ya, 650 per tahun. Enggak, per bulan. Udah makan 3 kali sehari. Yang 650. Iya, udah makan itu bang, 3 kali sehari. Kemudian memang ada dana kegiatan yang kita kutip dari awal tahun. Itu untuk 1 tahun. Kegiatan kita sangat full bang. Makanya mungkin teman-teman wartawan bilang klaim bahwa pesantren ini adalah pesantren favorit. Itulah salah satu kiat kita biar anak berprestasi dan juga anak betah di pesantren. Ada kegiatan basket, ada kegiatan futsal, ada kegiatan PHBI, perayaan Hari Besar Islam. Mulai 1 Muharram kemarin kita adakan. Ada puasa-puasa sunnah, itu snack bukaannya itu nggak lagi dikutip dari anak, ada kita siapkan dari pesantren. Kemudian ada perlombaan busana muslim. Karena kalau menonton kita mendidik anak, ini sedikit saya kiat-kiat menonton. Kalau menonton, tentu anak bosan.
Disitulah muncul anak nggak betah di pondok. Tentu harus banyak menu yang kita sajikan. Ya, dengan menu yang disajikan banyak, tentu menggunakan kos, ada hadiah. Karena setiap kegiatan ada reward kita berikan, ada hadiah. Ada hadiah yang piala, ada juga kalau dia ranking pre SPP dari pondok yang kita berikan. Itu dari sisi kegiatan kepesantrenannya. Dan juga ada juga kegiatan SMP-nya seperti olimpiade internal. Ada juga di sini MQK, Musabaqah Qiraatul Kutub, lomba membaca kitab kuning. Seperti Muharram kemarin, biar 1 Muharram, karena kita di dalam sah-sah aja membuat acara biar 1 Muharram. 10 Muharram ada zikir. Ada namanya zikir 10 Muharram itu kan kita siapkan bubur tasu'a, itu di bubur apa namanya? Bubur putih itu. Yang 10 jenis bubur. Nah, itu 10 jenis kacang itu kita bagikan. Dan itu enggak lagi ada pengutipan kepada anak-anak. Cukup 1 tahun di awal. Sehingga anak-anak dan banyak hal kegiatan yang bisa kita lakukan kepada anak-anak biar mereka memicu mereka belajar dan mau betah di pondok. Untuk mewujudkan anak betah di pondok itu tidak mudah. Tentu harus banyak kegiatan, harus ada menu yang diberikan. Dan saya sebagai pimpinan tidak pernah mengelola dana pesantren. Ada alumni-alumni kita yang sudah punya kapasitas, kita letak mungkin di depan gerbang tadi Bang, itu supaya orang tua nggak bisa ke dalam. Kenapa? Karena sekarang pandemi, kita sewa itu Pak. Itu rumahnya Pak Joka kita sewa. Disitulah wali murid kita membayar SPP makan, kemudian membayar iuran ya SPP makan lah yang terutama SPP pesantren. Kalau SPP SMP dan SMA itu nggak ada, karena sudah di backup oleh dari dana bos yang ada. Inilah LPJ-nya gitu. Berarti yang 650 itu diminta Pak Ustadz, iya. Itu untuk biaya makan dan SPP. Iya, per bulan. Makan plus SPP. Iya. Iya. Makan udah 3 kali. Kan begini Bu. Iya. Penggunaan dana bos ini tidak bisa dikatakan untuk biaya makan Betul, anak. betul. Kan itu. Iya. Jadi kadang-kadang masyarakat ini salah menilai. Iya, betul. Dan kadang-kadang di situ dipikirnya dana bos ini termasuk itu digunakan untuk makan. Iya. Dana bos adalah untuk pembangunan dan pembelian alat yang dibutuhkan anak. Betul. Untuk belajar Ustaz ya. Termasuk ATK dan lain sebagainya untuk sekolahnya. Yang jelasnya Pak Ustadz agar tidak menggalang ini, mohon maaf ya. Iya. Nanti ini untuk kepentingan siswa. Iya. Dana bos ini tetap acuannya Kepentingan sekolah SMP dan SMA, ke SMP-an dan SMA. Ya lah, pokoknya temanya ini tidak adalah bahasa yang menyimpang. Iya, gitu. betul. Dalam penggunaan dana bos kan gitu. Iya, tidak ada. Karena kan kita pun memeriksa dana Betul. ini kan gitu. Kemudian ini mungkin dari sisi apa ya? Kalau kita mungkin ada penyimpangan ya selama ini Bang, mungkin logikanya ya. Tentu manajer bos atau dari pusat menyetop bahwa SMP Swasta Raudatul Jannah tidak bisa lagi menerima karena bermasalah. Nah, namun alhamdulillah sampai sekarang pemerintah masih percaya kepada kita dan alhamdulillah sampai sekarang juga tidak tersendat. Laporan pertanggungjawaban juga selalu kita buat karena laporan pertanggungjawaban ini selain kepada manusia juga kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Pak Kades lalu ya. Ada sedikit lagi kita punya pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Mengenai penggunaan dana bos ini. Iya. Menurut Pak Ustadz selaku pimpinan, apakah masih kurang? Tentu sebenarnya masih kurang Bang kalau cerita. Karena kan akan kita apakan di sini. Karena menurut saya Kan gitu. sekolah pesantren ini, pondok pesantren ini sekolah mahal. Iya. Karena mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi loh Bang. Kita urus. Inilah kita akan ada pertemuan orang tua terbatas per kelas. PUMG namanya. Pertemuan dengan orang tua. Membahas, mengevaluasi bagaimana keadaan anaknya selama di pesantren. Tentu untuk memberikan pendidikan anak nggak bisa sepihak kami aja. Harus ada dukungan orang tua. 24 jam. Inilah sholat. Ini wali asrama wajib dia rajia ke kamar, ayo semua sholat.
Kemudian apel malam, itu memang SOP kita, standar operasional prosedur kita. Sebelum tidur, memastikan anak semua ada di pondok, itu apel malam, absen satu persatu. Satu persatu, Bang. Bangun tidur dibangunkan, kadang kita kucing-kucingan, bangunkan pergi dia kamar mandi, kadang dia pergi ke sana. Inilah ustaz-ustaz saya, mungkin makanya mereka tinggal di asrama, berdampingan langsung dengan anak-anak kita. Maka saya bilang kalau pesantren ini sebenarnya sekolah mahal dan saya berprinsip sebagai pimpinan, orang tua yang menunggak uang SPP makan dan minum selama ini, anak nggak pernah saya gubris. Contoh, di Pampang nama-nama yang menunggak SPP itu nggak pernah, Bang. Dan itu saya larang bendahara saya, jangan. Itu mengganggu psikologi anak, konsentrasi anak dalam belajar. Kemudian walaupun dulu ada pesantren saya dengar, siapa yang terlambat belum bayar SPP itu ditunda makannya di belakang kan. Miris saya dengar, Bang. Nah, tapi kita tidak lakukan. Namun kita ada komunikasi yang baik dengan orang tua tentang penunggakan. Kita cukup tinggi penunggakan sejak pandemi, hampir 35%. Namun alhamdulillah pelan-pelan kita silaturahmi. Coba abang bayangkan kalau sampai 50% menunggak makan, maka kita kolek, kita nggak bisa lagi beroperasi makan minum kita di pesantren. Ya cukup tinggi pengeluaran makan minum hampir 300 jutaan, Bang. Ini Pak Ustaz, Ya. kita kan selaku dari Tipikor, Iya. KPK, Iya. kami menelaah Betul. ini kan gitu, Iya. bukan hanya sekedar bahasa. Kan Betul, gitu. betul. Kita cuma cakap-cakap. Iya. Karena saya pun Kan bicara. maksud dari pertanyaan saya Iya. tadi tentang cerita kurang, agar yang namanya pemerintah Iya. tahu. Iya, dulu. betul. Jangan sekedar apa, oh ini apa wacananya kan gitu. Iya. Jadi agar ada pertimbangan dari yang punya pimpinan Oh, iya, benar. dari negara kita Oh, iya. kita ini untuk Memberikan perhatian. pendidikan. Iya. Itu yang maksudnya. Iya. Kalau yang tadi saya katakan kurang kan gitu. Kemudian saya tambahkan sekali lagi bahwa kita juga melayani kesehatan anak-anak. Nah, layani kesehatan anak, sehingga kita ada kerjasama, Bang, dengan pihak dokter di luar. Mereka mengadakan perawat-perawatnya di sini. Perawat-perawatnya 1x24 jam wajib standby. Namanya poskestran. Yang merawat anak-anak kita kalau ada yang sakit. Jadi nggak perlu lagi saya bawa keluar. Dan itu juga kita anggarkan dari pesantren. Nah, ini kemarin usul dan inisiasi dari komite pesantren. Alhamdulillah. Karena selama ini kalau anak sakit, pulang dia. Udah sehat dia ini, tapi malas dia balik. Nah, dan ini ternyata sampai anak kadang absen di kelas mau sampai 10 hari, mau sampai satu pekan atau 1 minggu. Yang dirugikan siapa? Anak kan gitu. Mengantisipasi itu, maka kita juga pelayanan kesehatan dan perawat 1x24 jam. Kebetulan samping rumah tadi, poskestran kita, dan mereka stay di situ. Karena kami juga bukan kapasitas kita ya untuk memberikan merawat medis kepada anak-anak, karena background kami pun bukan di situ bidang itu. Maksud kita pun cocok juga Ustaz sampaikan tadi masalah kesehatan, supaya ada pertimbangan sama pemerintah untuk menambah. Betul. Kan gitu. Iya. Jangan hanya cuma segitu mereka rasa sudah cukup. Iya. Biasanya kepentingan pendidikan, apalagi yang berbau dengan agama, kan gitu. Agar suatu pertimbangan besar kan gitu. Betul. Jadi terakhir Pak Ustadz, Ya. pertanyaan kami, Iya. harapan Pak Ustadz ke depannya mengenai beredarnya isu di luar ini. Tentu harapan saya ya agar tidak mudah ya memberikan informasi yang belum begitu jelas, belum begitu ditabayun secara mendalam, belum begitu digali secara mendalam. Kalau Bang Tipikor ini kan udah menggali namanya ini kan, bagaimana sebenarnya pesantren Raudatul Jannah itu sebenarnya kan ini, dan udah tadi kita keliling. Bahkan saya mengajak habis ini kita bisa makan bersama. Tentu jangan cepat-cepat menjustis lah gitu kan, bahwa ternyata ini miliaran
Betul, bukan miliaran, mungkin puluhan miliar kalau udah setahun 2 tahun. Karena pengeluaran makan untuk 850 orang bang per bulan nggak kemana 300 jutaan. Tapi kita karena itu yang kelola, saya nggak pegang uang, bendahara yang kelola. Saya hanya mengaudit setiap pekan. Hati-hati, jangan kecolongan. Tentu harapan saya ya agar ya kalaupun ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan, tentu saya mungkin bisa silaturahmi dengan baik, kita bisa berbagi dan kita bisa melihat langsung bagaimana keadaan di pesantren sebenarnya, bukan hanya pesantren kita, mungkin pesantren-pesantren lain juga. Dan harapan kami juga harus seimbang lah dalam memberikan pemberitaan ya terkait dunia pesantren. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari DPD LP Tipikor Nusantara dan Pemda, Pemda Lembaga KPK di Kota Susalam. Nah, dengan adanya edaran pemberitaan di media sosial, dan kami dari beberapa lembaga ingin memastikan penggunaan dana BOS di tahun 2020 dan 2021. Nah, ini buktinya. Setelah kami periksa di sini beberapa item dan barang bukti juga kami langsung lihat. Ternyata menurut pantauan kami dari lembaga LP Tipikor Nusantara dan KPK, tidak ada penyalahgunaan anggaran, dan berapa item yang diterangkan oleh Pak Ustadz langsung pimpinan pesantren ya. Sesuai dengan keterangan Pak Ustadz ini, kami kira hal yang wajar. Dan harapan kami kepada pihak-pihak rekan-rekan media yang ada di Kota Susalam, jika membuat pemberitaan itu harus berimbang, harus memeriksa apa-apa sebenarnya yang terjadi di pesantren ini, apa-apa yang dianggarkan, apa-apa pembangunannya harus dipertanyakan dulu realisasinya. Jangan membuat pemberitaan yang tidak berimbang. Nah, di sini jelas. Dan sebagai pimpinan pesantren pun bersedia menunjukkan LPJ-nya serta barang-barang yang dibeli, penggunaan dana BOS, dan telah menunjukkan barang-barang yang dibeli ataupun yang dibangunkan, sejenis apa. Jadi setelah kami periksa, kami duga di sini sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada penyalahgunaan. Jadi harapan kami dari lembaga LP Tipikor dan lembaga KPK kepada seluruh masyarakat Pemko Susalam supaya bisa mempertimbangkan kembali dan mencerna berita yang telah beredar, supaya jangan ada fitnah. Karena pesantren ini adalah tempat anak-anak kita belajar, dan agama kita ada didapatkan anak kita dari sini. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Susalam supaya jangan mudah terpengaruh dengan berita isu yang ada. Itu saja kami dari lembaga LP Tipikor Nusantara dan lembaga KPK Kota Susalam, supaya masyarakat bisa mempertimbangkan pemberitaan itu kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan lain dari lembaga KPK atau Tipikor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Tersapura dari lembaga Tipikor Susalam. Kita sudah memeriksa tentang perkara LPJ 2020 dan 2021.
lihat tidak ada penyimpangan yang seperti ada isu-isu yang kita dengar. Nah, dan kami pun datang kemari langsung memeriksa, bukan hanya sekedar mendengarkan isu saja, kan gitu. Jadi menurut kami isu itu bukan sekedar namanya biasalah, segala sesuatu itu pasti ada rintangan, kan gitu. Jangan pula Pak Ustadz selaku pimpinan merasa down, kan gitu, atau maksudnya sok, kan gitu. Itu suatu hal yang wajar. Namanya orang itu kadang tersandung itu biasa, kan gitu. Tapi jangan pula nggak bangkit, kan gitu. Jangan pula trauma dengan masalah itu, kan gitu. Jadi saya selaku dari Tipikor menyudahi dengan bahasa saya bahwasanya pesantren Raudatul Jannah ini lumayan oke dalam hal pertanggungjawaban dana BOS. Saya sudahi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Ustadz. Ayo. Suka duka Pak Ustadz selama di sini Pak Ustadz. Mengajar di Mana tahu ada yang apa? Ya, namanya juga yang kita cari makhluk hidup dengan Ya. nama manusia memiliki akal, pasti dia tahu mana yang betul, mana yang apa. Tapi ada kalanya juga ketika iblis dulu diusir dari surga, iblis minta sama Allah untuk mengganggu umatnya. Nah, disitulah adanya kalanya santri itu turun imannya, dan disitulah dia diapakan. Nah, disitulah pedihnya, karena banyak, nggak banyak sih, 1-2 penakalan itu kadang buat kita nggak tidur, besok kita ngajar, ngurusi nyarinya lagi, itu dukanya. Ketika sukanya itu melihat anak-anak itu taat menjalani peraturan tanpa disuruh langsung ke masjid, itu sungguh luar biasa. Karena walaupun pesantren kita ini bukan bengkel, tapi kita selalu dakwah sesuai ajaran Rasulullah. Mungkin itu aja. Ada lagi mau yang ditambahkan sama Pak Ustadz ini? Oke, cukup. Bagaimana KPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam minggu ini termasuk 1 minggu lah kami sudah terjun ke lapangan memeriksa kegiatan dana BOS dan apa-apa aja yang dibelanjakan. Setelah kami terjun ke lapangan dan kami memantau kegiatan anggaran tahun 2020, memang sudah jelas, dan informasi dari pimpinan pesantren memberitahukan kepada kami, menjelaskan bahwasanya apa-apa yang dibelanjakan udah ada, dan realisasi kepada pimpinan pesantren. Dan kami dari pihak lembaga KPK dan Tipikor sudah memeriksa dan sudah jelas bahwasanya dana BOS itu sesuai yang dibelanjakan oleh pihak pesantren. Cukup. Terima kasih. Pesantren, saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi kunjungan teman-teman dari media dan termasuk dari Tipikor ya, dalam menanggapi ya isu yang terjadi selama ini terkait dengan pesantren, dan mencoba menggali lebih dalam terkait dengan penggunaan dana BOS, karena ini adalah bagian daripada kontrol sosial ya, kontrol sosial yang diberikan. Tentu bagi kami sebagai pimpinan pesantren dan tentunya kepala sekolah ya sebagai penyelenggara, banyak hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, dan semoga dengan silaturahmi ini tidak ada fitnah lagi, atau tidak ada lagi ya suudzon ya, buruk sangka yang dalam, sehingga kita juga pengelola pesantren lebih leluasa ya dalam menyelenggarakan pendidikan dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu adalah bagian daripada amanah dari undang-undang kita. Demikian. Pokoknya jangan merasa ini suatu hambatan. Iya, bagi tentu kami terus berbenah dan terus
berupaya untuk terus menjadi pesantren terbaik. Karena visi misi kami adalah tumbuh dan berkembang menjadi pesantren terbaik. Dan alhamdulillah kita juga diberi predikat tipe A. Jadi pesantren kita ada tipe di Provinsi Aceh ini. Dan untuk pesantren alhamdulillah kita masih diberikan predikat tipe untuk Dayah sebagai tipe A. Demikian, terima kasih, itu aja mungkin. Terima kasih rekan-rekan Tipikor dan rekan-rekan media yang hadir bersilaturahmi kepada kami. Walaupun di hari libur masih mau menyempatkan kunjungannya dan silaturahminya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto. Ini dari selaku Tipikor dan lembaga KPK datang kemari tujuannya untuk memeriksa pembenaran bahwasanya ada bahasa isu-isu tentang penyimpangan, dan kami sudah klarifikasi itu isu sebenarnya tidak ada. Jadi kami sekedar cek, monitoring kebenaran apa yang apa, dan kami sudah tahu ada fasilitasnya seperti fasilitas kesehatan, ada aksi cepat tanggap dari pimpinan pesantren Untuk mengantisipasi boleh saya tanya nama Pak Dokter siapa? Saya Dr. Rahman. Dokter Rahman ya. Dari rumah sakit ya? Enggak, saya di Dokter pribadi ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Pokoknya ini kan lengkap, ada apanya, dari apanya semua kan gitu. Dan 24 jam kita perawat beraplisan. Mungkin kalau dokter kayak saya nanti asar balik tapi perawat standby 24 jam. Ya. Pokoknya yang namanya siswa itu ditanggapi lah secara apa? Karena anak-anak tinggal di sini 24 jam. Iya. Jadi ada yang sakit, ada demam. Jadi orang tua pun nggak begitu resah. Kebetulan wali murid kita jauh-jauh, ada dari Medan, dari Pulau Banyak. Mohon maaf Pak Dokter, terganggu sedikit ya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channelnya LP Tipikor Nusantara Kota Subul Salam, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini sampai saat ini. Dan saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.